Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asana Amalia dari kelas C1 UIN Sybersyah Nurjati Cirebon dengan NIM 24811300013. Pada kesempatan kali ini sedikit akan saya perkenalkan salah satu kitab yang sangat populer di kalangan pesantren, yaitu Kitab Ta'limul Muta'allim karya Imam Az-Zarnuji. Kitab ini merupakan panduan penting bagi para pelajar, khususnya dalam memahami etika dan adab dalam menuntut ilmu. Dalam tradisi Islam, ilmu ini tidak hanya tentang bagaimana banyaknya pengetahuan kita, akan tetapi bagaimana seseorang memiliki akhlak yang baik dalam menuntut ilmu. Imam Az-Zarnuji menulis kitab ini karena beliau melihat banyak sekali penuntut ilmu atau pelajar yang bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, akan tetapi belum mendapatkan manfaat secara maksimal. Menurut beliau, hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman tentang metode dalam belajar serta syarat-syarat yang benar dalam menuntut ilmu. Secara umum, kitab ini membahas berbagai hal penting seperti keutamaan ilmu, niat dalam belajar, memilih guru dan teman yang baik, menghormati guru, lalu bersungguh-sungguh, dan lain sebagainya. Jadi melalui kitab ini kita diajarkan bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu harus disertai dengan adab, kesungguhan, dan juga keikhlasan. Ya, sebagaimana dikatakan bahwasanya al-adabu fauqal ilmi, adab itu di atasnya ilmu. Namun untuk beradab juga kita harus membutuhkan ilmu. Jadi adab itu ada ilmunya. Jadi antara adab dengan ilmu ini harus saling berkaitan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang salah satu bab yang terdapat dalam kitab Ta'limul Muta'allim, yaitu bab al-wara'. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu asy-syaikh Az-Zarnuji radhiyallahu anhu wa qaddasallahu asrarahul aliyyatal azizah wa nafa'anallahu wa iyyakum wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi'ulumihi wa barakatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Qala al-musannifu faslun fil wara'i fi halati ta'allumi. Fasal tentang wara' dalam keadaan belajar. Al-wara' di sini bahasa gampangnya adalah menjaga diri dari yang haram atau subhat, yaitu berhati-hati agar tidak masuk ke dalam hal yang haram atau keharaman dengan cara menghindar dari yang makruh. Rawa ba'duhum hadisan, sebagian dari mereka meriwayatkan satu hadis, atau yakni para alim ulama meriwayatkan satu hadis fi hadzal bab, dalam bab atau masalah ini, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda, man lam yatawarra', barang siapa tidak berusaha wara' atau tidak berlaku wara' fi ta'allumihi, saat ia menuntut ilmu, ibtalahu Allahu, maka Allah akan uji dia. Jadi maka mereka akan diuji dengan bi ahadi salasati asya'a, dengan salah satu dari tiga hal. Ya, orang yang tidak berjaga dari wara atau menjaga diri dari syubhat, maka akan diuji dengan salah satu dari tiga hal. Ima ayyumitahu, bahwa Allah akan matikan dia, fi syababihi, di umur mudanya, jadi meninggal dalam keadaan muda, au yuqi'ahu, atau Allah lemparkan dia atau jatuhkan dia, firrasatiqi,
dalam kampungnya orang-orang bodoh atau kumpulan orang-orang bodoh. Au yabtaliyahu, atau Allah akan uji dia bi khidmatis sultani, dengan jadi budaknya raja atau pejabat, yaitu melayani para penguasa. Jadi jika kita tidak menjaga diri dari hal-hal syubhat atau keharaman, maka Allah akan uji kita dengan salah satu 3 hal. Yang pertama yaitu meninggal dalam keadaan muda atau masih muda ya. Jadi ketika mereka meninggal dalam keadaan muda, otomatis manfaat ilmunya itu berkurang, atau bahkan naudzubillah ilmunya itu tidak berguna atau tidak bermanfaat. Ini adalah dinukil dari suatu hadis, akan tetapi para muhaddisin yang hidup setelah Imam Az-Zarnuji ini tidak menemukan di mana letak hadis tersebut. Lalu yang kedua adalah dijatuhkannya atau dikumpulkannya bersama dengan orang-orang bodoh. Jadi kita itu mengajari orang-orang bodoh ya. Kita mengajarkan atau kita mentransfer ilmu kepada orang-orang bodoh. Kira-kira kalau kita mengajari orang bodoh itu akan bermanfaat tidak ilmunya? Ya tentu saja tidak, karena yang mendengarkan saja orang bodoh ya. Jadi amalkanlah ilmu kita, manfaatkanlah ilmu kita. Jadi insya Allah nanti ke depan kita mempunyai murid yang mengamalkan ilmu juga. Lalu yang ketiga adalah dia itu mempunyai ilmu, berilmu, ulama, akan tetapi kerjaannya melayani penguasa ya. Seperti contoh kasarnya ini, seperti ada seorang ulama yang diminta untuk ceramah, akan tetapi ceramahnya itu harus berbau politik ya. Semisal ya, itulah salah satu dari ulama su ya, naudzubillah. Baik, setelah kita membedah salah satu bab yang terdapat dalam kitab Ta'lim Muta'alim ini, ada salah satu benang merah yang bisa kita petik, bahwasannya Imam Az-Zarnuji ini mengingatkan kepada kita bahwasanya kecerdasan otak saja tidak cukup ya. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahayanya Allah itu tidak akan masuk ke dalam hati seseorang yang dimana hati tersebut dikotori dengan hal-hal syubhat, bahkan keharaman ya. Jadi sikap waro atau kehati-hatian ini bukan hanya sekedar pelengkap ya, melainkan fondasi utama agar ilmu yang kita belajari hari ini bisa bermanfaat untuk kemudian hari. Lalu sebagai pelajar ada beberapa hal yang bisa kita terapkan mulai dari sekarang, antaranya yaitu menjaga ucapan, menjaga lisan, menjaga perbuatan, menjaga pergaulan, dan kita berusaha untuk mengutamakan keberkahan ya. Karena keberkahan itu tidak bisa dilihat, tapi hanya bisa dirasakan, dan dirasakan oleh siapa? Kita sendiri yang percaya bahwasannya berkah itu ada ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan maka itu datangnya dari saya, dan apabila ada kebaikan maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.